Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Shalawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-27. Ya, kita akan lanjutkan kembali. Dan sepertinya kita akan dibuat jengkel lagi ya, dengan karakter orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Karena di ayat ini, ya, dua ayat yang akan kita bahas insyaallah. Di dalamnya Allah menceritakan tentang kengeyelan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani Bani Israel terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, silahkan dibaca. Ada yang mau baca? Oke, Mas Salman, barakallahu fiik, silahkan. Rogodan, itu rogodan. Oke, barakallahu fiik. Silakan. Artinya. Dan ingatlah ketika kami berkiamat, masukkan kamu ke negeri ini, baitmu lagi, maka makan dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah itu gerbangnya sambil dia membungkuk, dan katakanlah, berbahaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang yang berbuat kebaikan. Oke, barakallahu fiik Mas Salman. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh kunna dakhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada wa dakhulul baba sujada wa qulu hitatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidu al-muhsinin." Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami mengampuni kalian, ya, kesalahan kalian, dan kami akan beri tambahan karunia, ya, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita baca tafsirannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Ibnu Katsir yang menyebutkan, yaqulu ta'ala la iman lahum ala nuqulihim anil jihad wa dukhulil ardi al-muqaddasah lamma qadimu min biladi Misr suhbata Musa alaihi salam wa umiru bidukhuli al-ard al-muqaddasah allati hiya mirasun lahum an abihim Israil.
Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini berfirman kepada mereka, ya, memerintahkan agar mereka masuk kepada bumi yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis. Ketika mereka, ya, pergi meninggalkan Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam, maka mereka diperintahkan kemudian untuk pergi menuju Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis ini termasuk warisan, ya, negeri warisan dari bapak mereka, yaitu Israel, ya, Nabi Yakub alaihissalam. Wa kita liman fiha minal amalik al-kafarah. Dan Allah merintahkan kepada mereka agar memerangi orang-orang kafir yang saat itu menguasai Baitul Maqdis. Fanakalu an qitalihim wa da'ufu wastahsaru. Tetapi mereka, ya, Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini, mereka menolak, tidak mau berperang, dan mereka merasa diri mereka itu lemah. Ya. Jadi mereka enggan untuk berperang dan tidak mau untuk masuk ke Baitul Maqdis. Faramahumullahu fittih uqubatan lahum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tersesat di suatu padang yang bernama Tih sebagai hukuman untuk mereka. Jadi begini, ya, orang Yahudi, Bani Israel, mereka itu sering tersesat di muka bumi, tidak memiliki tempat tinggal. Yang mana sebetulnya Allah izinkan mereka untuk tinggal di Baitul Maqdis, yang mana itu merupakan warisan dari bapak mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau karena saat itu, ya, Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang kafir pada masa itu. Sehingga mereka kemudian terombang-ambing di padang Tih sebagai hukuman bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT sebutkan, ya, di surat Al-Maidah. Nanti insya Allah kita sampai ke sana. Anna hadhil baldah ya Baitul Maqdis. Jadi negeri yang dimaksud untuk dimasuki oleh mereka adalah Baitul Maqdis. Kemudian Allah SWT berfirman, ya, dalam surat Al-Maidah ini, udkhulu ya qaumi, ketika Nabi Musa berkata kepada mereka, ya qaumi udkhulu al-arda al-muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang suci yang telah Allah SWT, ya, tentukan untuk kalian. Wa hadza kana lamma kharaju minat Tih ba'da 40 sanah ma'a Yusha ibn Nun alaihi salam wa fatahallahu alaihim asyiyata Jumu'ah. Jadi ketika mereka meninggalkan padang Tih, ya, setelah 40 tahun mereka ada di padang Tih, ya, tersesat di sana, tidak punya tidak punya negeri sendiri, ya. Jadi di padang Tih mereka bertempat tinggalnya selama 40 tahun. Yang mana sebelumnya diperintahkan, ya, bersama Nabi Musa untuk masuk Baitul Maqdis. Tapi karena mereka tidak mau, maka mereka tersesat di padang Tih selama 40 tahun. Ya. Nah, kemudian setelah itu mereka bersama Nabi Yusha ibn Nun alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala kemudian menaklukkan untuk mereka, ya, Baitul Maqdis ini, ya, yang mana dipimpin pada saat itu oleh Yusha ibn Nun. Nah, penaklukan ini terjadi di sore hari, di hari Jumat. Wa qad hubisat lahumus syamsu yauma idzin qalilan hatta amkana al-fathu. Nah, pada saat itu, ya, pernah matahari itu tertahan atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, sehingga mereka berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, ya, dari orang-orang kafir pada masa itu. Nah, ini diantara mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Yusha ibn Nun, bahwa matahari pernah tertahan, ya, sehingga mereka, Bani Israel, bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Wa amma Aryaha faqaryatun laysat maqsuda li Bani Israil. Ya, sebagian ada yang menafsirkan Aryaha bukan Baitul Maqdis, dan sebagian yang lain menafsirkan maksudnya bumi itu adalah bumi Mesir.
Tetapi kata Ibnu Katsir rahimahullah yang betul adalah Baitul Maqdis. Walamma fatahuha umiru ayadkhulu al-bab sujada syukran lillahi ta'ala ala man a'ama bihi ya lahum minal fathi wa nasr. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka setelah mereka melakukan Baitul Maqdis, Allah perintahkan supaya mereka masuk ke Baitul Maqdis itu dengan bersujud ya. Atau sebagian menafsirkan dengan ruku, dengan membungkuk sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa penaklukan Baitul Maqdis dan juga kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Wa raddi baladihim ilaihim, dan ya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan negeri mereka untuk mereka. Wa inqadhihim minatih wad dhalal, dan Allah SWT menyelamatkan mereka dari padang tih dan dari ketersesatan. Kata Ibnu Mas'ud maksudnya udkhulul baba sujada ay ruka'a, masuk ya pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud. Maksudnya adalah dengan ruku sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud wa qila lahum udkhulul baba sujada fadakhalu muqni'i ru'usihim ay rafi'i ru'usihim khilafa ma umir. Nah, ini karakter mereka ya. Jadi mereka diperintahkan untuk masuk dalam keadaan membungkuk ya, ruku sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penaklukan kota Baitul Maqdis, atas penaklukan negeri Baitul Maqdis ya, negeri Palestina. Tapi ternyata fadakhalu muqni'i ru'usihim, mereka masuk dengan mengangkat kepala mereka. Ya. Jadi mereka masuk dengan mengangkat kepala mereka, menyelisihi apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Jadi mereka membangkang ya, tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka membungkukkan diri ketika masuk Baitul Maqdis sebagai bentuk syukur kepada Allah, tapi ternyata mereka mendongakkan kepala mereka ya, menyombongkan diri mereka. Kemudian berikutnya wa qawluhu qulu hittatun ya. Qala as-Sawri anil A'mas anil Minhal an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas wa qulu hittatun qala maghfiratun istaghfiru. Dan katakanlah hittah. Nah, kata Ibnu Abbas, hittah ini maknanya adalah maghfirah, istaghfiru, yaitu ampunan. Jadi ketika masuk ke Baitul Maqdis, maka bungkukkanlah ya, tubuh kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapkanlah istighfar ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ya, menaklukkan dan memberikan kemenangan kepada kalian. Kemudian kata Dohak dari Ibnu Abbas ya, qulu hittatun qulu hadzal amr haqqun kama qila lakum. Jadi kata Ibnu Abbas dalam tafsir yang lainnya menyebutkan ini adalah sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kemudian kata Ikrimah ya, maksudnya hittah itu qulu la ilaha illallah. Jadi katakanlah ketika masuk Baitul Maqdis dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tafsiran yang lainnya an akirru bidzam. Jadi ketika masuk ke dalam Baitul Maqdis, maka ya sadar dirilah bahwa kalian mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ya, sadarlah bahwa kalian memiliki dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kalian harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan dan Qatadah maknanya uhtut anna khotoyana. Jadi hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Ini makna qulu hittah. Ya. Dikata Allah, katakanlah oleh kalian hittatun.
Maksud hitatun di sini adalah ampunan. Ya, kalau kita umat Islam maksudnya adalah istighfar. Naghfir lakum khotoyakum wa sanazidu al-muhsinin, kata Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kami mengampuni kalian, ya, mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan memberikan tambahan karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ai idza fa'altum ma amarnakum ghafarna lakum al-khati'at wa dha'afna lakumul hasanat. Jadi kalau kalian ya melaksanakan apa yang telah kami perintahkan kepada kalian, maka akan kami ampunkan dosa-dosa kalian dan akan kami lipat gandakan pahala-pahala kebaikan untuk kalian. Masya Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau mereka menjalankan perintah Allah, maka akan diampunkan dosa-dosa mereka dan akan dilipat gandakan pahala kebaikan mereka. Tapi ternyata ya mereka kemudian menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hasilul amr annahum umiru ay yakhda'u lillahi ta'ala indal fathi bil fi'li wal qaul. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan di sini dari tafsiran-tafsiran yang tadi, kesimpulannya bahwasanya mereka ya Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini, mereka diperintahkan untuk ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan kemenangan, ya, meraih penaklukan Baitul Maqdis. Jadi mereka diperintahkan oleh Allah agar khudu, ya, mereka merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Dengan perbuatan yaitu dengan membungkukkan diri mereka ketika masuk pintu Baitul Maqdis. Ya. Dan dengan ucapan mereka yaitu ketika masuk sambil mengucapkan hittatun yang maknanya adalah magfirah atau istighfar. Mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayya'tarifu bidzunubihim wa yastaghfiru minha. Dan agar mereka mengakui dosa-dosa mereka dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa tersebut dihapuskan. Ya. Wa syukru ala an-ni'mah indaha wal mubadarah ila dzalika minal mahbubi lillahi ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan mereka bersegera ya menjalankan perintah Allah yang mana itu bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kama qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr. Apabila telah datang pertolongan Allah dan juga penaklukan suatu negeri yang Allah berikan kepada kalian dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Di ayat ini turun ketika ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan menaklukkan kota Makkah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kemudian banyak manusia yang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Nah, ketika mendapatkan kemenangan dan menaklukkan kota Makkah ini, Allah SWT kemudian memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar bertasbih memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah yang dahulu pernah diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Ya, ketika menang dan menaklukkan kota Baitul Maqdis agar mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kepada mereka agar membungkukkan badan mereka masuk pintu Baitul Maqdis dan mengucapkan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sadar betul bahwa kemenangan dan penaklukan negeri itu ya adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka, bukan semata karena kekuatan mereka, ya, kecerdasan mereka dalam perang, dalam jihad dan seterusnya. Tapi seorang hamba ya, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa semua itu diraih dan didapat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, fasarahu ba'du shahaba bi kasrati adzikr wal istighfar indal fathi wan nasr. Nah, sebagian sahabat menafsirkan ayat ini, ya, surat An-Nasr ini, bahwasanya yang hendaknya dilakukan, ya, oleh seseorang, ya, seorang pemimpin atau juga suatu umat ketika mendapati kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya banyak berzikir, ya, bertasbih memuji Allah dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, yang hendaknya juga kita lakukan dalam kehidupan ini ketika kita mencapai banyak keberhasilan dalam hidup, ya, keberhasilan dalam hal apa saja, maka hendaknya kita langsung ingat, ya, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini untuk apa? Untuk mengikis, ya, supaya tidak ada ujub pada diri kita. Karena betapa banyak orang, ya, ketika berhasil, sukses, meraih sesuatu yang dia inginkan, dia cita-citakan, ya, ketika dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa Allah yang memberikan kemudahan, pertolongan kepadanya, maka dia akan dijangkiti perasaan ujub. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya di antara senjata setan, ya, kepada umat Islam, ya, ketika setan tidak berhasil mencegah seorang muslim dari ibadah, tidak berhasil, ya, mencegah seorang muslim agar tidak berpuasa, misalkan tidak berzakat, tidak bersedekah dan seterusnya, maka setan menyerang dari pintu ujub. Jadi ketika seorang muslim berhasil menjalankan ibadah, maka di sana dihembuskan supaya berbangga diri seorang muslim itu dengan ibadahnya, dengan amal solehnya, atau dengan pencapaiannya yang telah dia raih. Maka di sini penting seorang muslim, ya, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas juga menafsirkan ayat ini bi annahu nu'iya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajaluhu fiha. Jadi ketika turun surat An-Nasr ini, yang mana ini menjadi tanda bahwa Nabi SAW itu sudah dekat ajalnya, ya. Wa qarahu ala dzalika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar juga, ya, menyetujui apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa An-Nasr ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain perintah untuk bertasbih memuji Allah dan beristighfar kepada Allah ketika meraih kemenangan dan penaklukan kota Mekah, juga sekaligus menjadi kabar bahwa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama lagi setelah Fathu Mekah itu. Kemudian walihada kana alaihi salam yadhhar alaihi al-khudu jiddan inda an-nasr kama ruwiya annahu kana yaumal fathi ay fathi Mekah dakhilan ilaiha minasaniya al-ulya wa innahu al-khadi li rabbih hatta inna usnunahu la yamassu mauriki rahlihi. Masyaallah, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhasil meraih kemenangan dan menaklukkan kota Mekah, Nabi SAW itu masuk ke kota Mekah dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai diriwayatkan bahwasanya ketika hari Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Nabi SAW masuk, ya, dari dataran yang sangat tinggi masuk kota Mekahnya, ya. Kemudian Nabi SAW menundukkan dirinya sambil berada di atas kendaraannya, ya, entah itu unta atau kuda, ya. Dan Nabi SAW kemudian membungkukkan badannya, ya, sampai-sampai Nabi SAW itu, ya, kepalanya menyentuh pelana yang ada di tunggangannya. Jadi menundukkan terus sampai kepalanya, ya, menyentuh pelananya, dudukan yang biasa ada di atas punggung hewan, ya, yang ditunggangi. Yashkurullaha ala dzalik, sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas penaklukan kota Mekah. Tsumma lamma dakhala al-balad igtasala wa shala samaniya rakaat wa dzalika duha. Dan kemudian ketika Nabi SAW masuk ke kota Mekah, Nabi SAW kemudian mandi dan menjalankan sholat sunnah sebanyak 8 rakaat. Ada yang menyebutkan ini adalah sholat duha, ya.
Faqala ba'duhum hadhihi sholatu duha. Jadi sebagian menyebutkan yang dikerjakan oleh Nabi SAW ini ketika Fatu Mekah, ya masuk, kemudian mandi dan sholat 8 rakaat, yang Nabi kerjakan itu adalah sholat duha. Tetapi yang lain waqala akhurun bal hiya sholatu al-fathi. Tapi yang lain menyebutkan bahwa Nabi SAW menjalankan sholat 8 rakaat itu bukan sholat duha, tetapi sholat al-fathi, sholat penaklukan. Ya, jadi disunahkan ketika kaum muslimin atau seorang pemimpin menaklukkan suatu negeri, maka disunahkan menjalankan sholat sunnah 8 rakaat ketika masuki negeri tersebut. Ya, fastahabbu lil imam walil amir idza fataha baladan ayyusalliya fihi samaniya rakaat inda awali dukhulihi. Maka disunahkan bagi seorang pemimpin, ya, seorang panglima, ya, ketika dia masuk ke suatu negeri dan dia bisa menaklukkan negeri itu, maka pertama kali dia masuk itu ke dalam, maka disunahkan agar dia menjalankan sholat 8 rakaat. Kama fa'ala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu lama dakhala Iwan Kisra shalla fihi samaniya rakaat. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika menaklukkan, ya, kota atau negeri Iwan yang waktu itu dikuasai oleh Kisra, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas sholat di negeri tersebut ketika masuk sebanyak 8 rakaat. Ya. Kemudian cara pengerjaannya adalah annahu yafsilu baina kulli raka'atain bitaslim. Jadi dikerjakannya 2 ya, jadi 2 kali 4. Dan ada yang menyebutkan yusolliha kulliha bitaslimin wahid. Dan cara yang lainnya adalah dikerjakan dengan langsung 8 rakaat 1 kali salam. Ya. Nah ini, ya, pelajaran yang penting untuk kita ambil dari ayat ini, ya, bahwasanya ketika kita meraih suatu keberhasilan, ya, maka hendaknya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengikis rasa ujub bangga diri pada diri kita. Jangan sampai kemudian kita, ya, seperti mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal demikian, tetapi kemudian mereka malah durhaka dan menyeleweng. Kita bacakan tafsir berikutnya, ya. Nanti ini masih nyambung tafsirannya nanti, ya, insyaallah. Jadi ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan hittoh, mereka ganti kalimat itu. Bukan hittoh, tetapi dengan kalimat ejekan yang sangat fatal sekali. Dan ketika diperintahkan untuk masuk, mereka malah masuk dalam keadaan membungkuk, ya, dengan keadaan ruku, mereka malah melakukan sesuatu yang senonoh, ya, untuk mengejek Allah Subhanahu wa taala. Oke, ayat berikutnya 59. Ada yang mau baca? Silakan. Fabaddalalladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu Rijzam minas sama'i bima kanu yafsuqun. Okay. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Oke, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Mas Faris. Nah, Allah SWT berfirman di ayat 59, "Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun." Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah, ya, Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersyukur, ya, kepada Allah ketika masuki Baitul Maqdis dengan membungkukkan tubuh mereka dan mengucapkan kalimat istighfar, ya, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
tapi mereka kemudian mengganti dengan yang lainnya yang tidak diperintahkan kepada mereka. Nah ini ya, lagi-lagi mereka orang-orang Yahudi ini ya, Bani Israil ini mereka ngeyel kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu. Karena mereka selalu berbuat fasik. Jadi fasik ini sebutan untuk orang yang selalu mangkir ya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang selalu melakukan perbuatan dosa, maksiat, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintah Allah, maka dia disebutnya fasik. Waliyadzubillah. Ini bahaya ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang fasik yang menyelisih perintah Allah dan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qauluhu ta'ala fabaddala alladzina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Qala al-Bukhari hadatsani Muhammad hadatsani Abdurrahman Ibn Mahdi anil Ibn al-Mubarak an Ma'mar an Hammam ibn Munabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qila li bani Israil udkhulul baba sujadan wa qulu hittah fadakhalu yazhafuna ala tahihim fabaddalu wa qalu hittatun habbatun fi sya'rah. Allahu akbar. Jadi firman Allah, maka orang-orang zalim ya mengganti perintah Allah tersebut ya dengan perkataan yang lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ya, bersabda, jadi diperintahkan kepada Bani Israel, masuklah ya kalian ke dalam pintu negeri Baitul Maqdis dalam keadaan sujud atau dalam keadaan ruku, sebagaimana yang ditafsirkan Ibnu Abbas ya, dalam keadaan membungkuk, dan ucapkanlah hittah ya, dan ucapkanlah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka fadakhalu yazhafuna ala istihahim. Tapi mereka masuknya malah bukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Bukannya membungkukkan tubuh mereka, badan mereka ketika masuk, malah mereka jalan di atas pantat mereka. Jadi mereka seperti orang nongkrong gitu, ya. Dan tangannya ditaruh, kedua tangannya di tanah. Kemudian mereka jalannya seperti itu, ya. Jadi orang nongkrong, kakinya di tanah dan kedua tangannya taruh di tanah, kemudian masuknya seperti itu. Jadi mereka melakukan itu sebagai bentuk ejekan. Ya, jadi mereka sangat-sangat ngeyel, tidak mau ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengucapkan bukan hittah, ya, bukan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengganti dengan habbah. Bukannya nyebut hittah tapi habbah, habbah fi sya'rah. Yaitu ketombe, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, hittah qala fabadalu faqalu habbah. Jadi habbah itu biji-bijian, bibit pohon. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, qala Allahu li bani Israil wadkhulul baba sujada wa qulu hitatun aw fil khataya fabadalu wa dakhalul bab yazhafuna ala istihim faqulu habatan fi sya'ra. Ini sama seperti yang di atas. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Bani Israil, orang-orang Yahudi, untuk masuk ke dalam pintu Baitul Maqdis ya, dalam keadaan membungkuk dan mengucapkan istighfar, mereka malah masuk dalam keadaan ya berjalan di atas pantat mereka. Jadi tangan mereka ditaruh di tanah, kaki mereka juga nginjak tanah dalam keadaan seperti orang nongkrong atau duduk. Kemudian mereka berjalannya seperti itu, masuk ke pintu Baitul Maqdis. Jadi mereka mengejek dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tafsiran yang lain, bukan habba tapi hintoh fi syu'airah. Jadi hintoh itu gandum. Bukannya nyebut hintoh tapi hintoh. Jadi memplesetkan kalimat yang diperintahkan oleh Allah SWT yang harusnya mereka ucapkan, tetapi kemudian mereka memplesetkannya. Ini luar biasa ya, kedurhakaan orang-orang Yahudi.
Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sirna ma'a Rasulullah SAW hatta idza kana min akhiril lail ajazna fi saniyatin yuqalu laha dzatu al-hanzal. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kita pernah berjalan bersama Rasulullah SAW sampai di penghujung malam. Ya, melakukan suatu perjalanan, kemudian kita melewati jalanan yang tinggi yang namanya Dzatul Hanzalah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma masalu hadhihi asani al-laila illa kama salil bab alladzi qala Allah li bani Israil udkhulul baba sujada wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum. Jadi perumpamaan ya bukit yang tinggi ini atau dataran yang tinggi ini yang kita lewati ini adalah seperti ya pintu Baitul Maqdis yang Allah SWT perintahkan kepada Bani Israel untuk masuk dari pintu tersebut ya, dalam keadaan membungkuk dan mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri an Abi Ishaq anil Bara sayaqulu sufaha minan nas qala al-yahud qila lahum udkhulul baba sujada wa qala ruka'a wa qulu hitatun ay maghfiratun fadkhulu nastahim wa ja'alu yaqulun hintatun hamra fiha su'aira fadzalika qauluhu ta'ala fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Al-Bara, firman Allah sayaqulu sufaha minan nas, Al-Baqarah 142. Jadi ada segolongan orang-orang bodoh dari manusia ya, yaitu mereka orang-orang Yahudi ketika diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam pintu Baitul Maqdis dalam keadaan bungkuk ya, dan juga mengucapkan kalimat istighfar permohonan ampun kepada Allah, tapi kemudian mereka memasukinya ya dengan berjalan di atas pantat mereka dan mereka menyebutkan kemudian bukan hittah tetapi hintoh hamra fiha su'aira, yaitu gandum merah yang bercampur dengan su'aira ya, dengan apa namanya ya seperti padi-padian. Fadzalika qaulullahi ta'ala fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Maka itulah firman Allah SWT yang menyebutkan maka mereka ya, berbuat zalim orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini, karena mereka mengganti perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka jalankan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah ya. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam kehidupan ini ya. Jadi kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengenal perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Agar ketika kita melaksanakan maka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi kita lakukannya berdasar hawa nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri. Maka ini tidak boleh ya. Jadi lakukanlah perintah Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti contohnya yang pernah viral ya di tahun-tahun sebelumnya ya, tahun berapa itu? Ada yang melaksanakan sholat tarawih begitu ngebut ya. Memang sholat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengerjakannya tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat tarawih tapi dikerjakan begitu ekspres, begitu cepat. Ketika ditanya apa yang menjadi alasan, mereka kemudian alasannya ini sudah turun-menurun dari nenek moyang mereka. Jadi dalilnya adalah nenek moyang, peninggalan nenek moyang. Jadi bukan lagi dalilnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Jadi setiap kita ya sebagai seorang Muslim hendaknya betul-betul mempelajari agama Islam ini dengan baik, dengan benar, mengenal perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bisa menjalankan perintah tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan juga larangan-larangan Allah SWT kita tinggalkan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wahasil ma dzakarahu al-mufassirin wa madalla alaihi siyaq annahum badalu amrallahi lahum minal khudu' bil qawl wal fi'l fa umiru ayadkhulu sujada fadkhulu yazhafuna ala istihahim minan qibali istihahim rafi'i ru'usihim wa umiru ayaqulu hittah ay uhtut anna dzunubana fastahza'u faqalu hintah fi sya'rah ya.
Jadi kesimpulannya kata Ibnu Katsir, mereka ya yang mana diperintahkan oleh Allah untuk membungkukkan tubuh mereka ya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan mereka dan juga perbuatan mereka, yaitu dengan membungkukkan badan dan mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian mereka masuk Baitul Maqdis dalam keadaan berjalan di atas pantat mereka dan juga dalam keadaan rafi'i ru'usihim, mereka mendongakkan kepala mereka. Dan ketika diperintahkan untuk mengucapkan kalimat hittah yang maknanya ukhtut anna dzunubana, hapuskanlah dosa-dosa kami, mereka malah fastahza'u, mereka malah mengolok-olok, ya, mengejek. Kemudian mengucapkan hittatun fi sya'rah, gandum, ya. Mengucapkan gandum, hinto, menyebut-nyebut nama makanan. Hadza fi goyati ma yakunu minal mukhalafa wal mu'anadah. Kata Ibnu Katsir, ini puncaknya pembangkangan dan penyelisihan yang dilakukan oleh Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Walihada anzalallahu bihim ba'sahu wa 'adzabahu bifiskihim. Oleh karenanya Allah SWT kemudian menurunkan kepada mereka ya siksanya, azabnya oleh sebab kefasikan mereka. Wa huwa khurujuhum an ta'atihi. Ya, oleh sebab kefasikan mereka yaitu mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperintahkan oleh Allah apa, tapi yang dilakukan itu apa, ya. Jadi mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka melakukan sesuatu ya yang mana itu justru mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karenanya Allah SWT berfirman, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Oleh karenanya ya Allah SWT turunkan kepada mereka rijzam minas sama, azab dari langit oleh sebab kefasikan mereka. Kemudian ulama tafsir menafsirkan apa yang dimaksud dengan rizza. Apa itu? Ya, azab siksa yang turun dari langit apa? Yang Allah turunkan kepada mereka. Ibnu Abbas menafsirkan kullu syai'in fi kitabillah min ariz yakni bihi al-azab. Ar-rijzu ya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an semuanya bermakna al-azab, yaitu azab. Azab yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, di sini dari Mujahid, Abu Malik As-Suddi, kemudian Hasan Qatadah annahu al-azab. Jadi maksud rizq adalah azab, turun azab dari langit. Kemudian ada Abul Aliyah mengatakan ar-rijz al-ghadab. Mana yang lainnya ar-rijzu adalah al-ghadabu, yaitu kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Sya'bi mengatakan ar-rijzu ya imma at-ta'un wa imma al-bardu. Jadi hukuman yang Allah SWT turunkan kepada mereka yaitu penyakit ta'un atau al-bardu, yaitu cuaca dingin yang begitu dahsyat. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan huwa at-ta'un. Nah, itu adalah ta'un. Jadi siksa azab yang Allah turunkan kepada mereka adalah ta'un. Ta'un ini wabah penyakit ya. Yang sangat dahsyat sekali. Jadi menyebar kalau kena kepada seseorang maka dalam hitungan 1 sampai 7 hari pasti akan meninggal. Kemudian kita lanjutkan slide terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un rijzun ya, azabun udziba bihi man kana qablakum. Kata Rasulullah SAW, ta'un ini merupakan wabah penyakit yang mana merupakan azab yang Allah SWT timpakan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Dan ya, kalau kalian mendengar tentang ta'un ini ya menjangkiti atau mewabah di suatu negeri, maka jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Ya. Jadi ta'un itu wabah yang dahulu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab ya, mereka orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang Yahudi dan Bani Israel. Jadi mereka pernah diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya wabah taun ini. Ini sebagai siksa azab bagi orang-orang yang durhaka.
Tetapi para ulama kemudian menyebutkan tapi menjadi rahmat bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah terjadi taun juga ya di zaman para sahabat. Yang waktu itu kalau tidak salah khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada banyak sahabat-sahabat yang meninggal karena wabah taun ini. Di antaranya sahabat siapa? Lupa namanya. Ada sahabat yang mulia termasuk sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Meninggalnya kena taun. Dan kata Nabi SAW, ya, orang yang kena taun maka dianggap mati karena kena taun maka dianggap sebagai syahid. Dan kemudian di sini ada petunjuk dari Nabi SAW, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jadi kalau kita mendengar tentang adanya wabah di suatu negeri, ya, penyakit yang menular, maka kita tidak boleh masuk ke negeri tersebut. Ya. Seperti juga firman Allah sabda Nabi SAW dalam hadisnya yang lain, firro minal majzum, firoroka minal asad. Jadi kalau kalian menjumpai ada suatu penyakit yang menular, maka larilah dari penyakit tersebut sebagaimana larinya kalian dari kejaran singa. Jadi kita diperintahkan ya syariat Islam ini supaya kita itu melakukan tindakan preventif, ya, tindakan penjagaan, pencegahan. Jangan sampai kita menyombongkan diri, ya, menjerumuskan diri pada perkara-perkara yang berbahaya. Ini tidak boleh. Syariat Islam tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa membahayakan kita, maka kita jauhi, kita tinggalkan. Ya. Seperti contohnya penyakit ini, wabah penyakit. Kata Nabi SAW juga dalam hadisnya, la dororo wa la dirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Kemudian dalam hadis yang lainnya, inna hadzal waja wasaqam rijzun udziba bihi badul umam qablakum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ya penyakit ini ya yang menyebar ya wabah yaitu taun itu adalah azab yang dahulu pernah Allah SWT azab orang-orang sebelum kalian. Tetapi tadi para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya setiap wabah atau penyakit dan lain sebagainya kalau menimpa orang-orang yang durhaka maka itu bagian azab untuk mereka. Sedangkan kalau menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, yang rajin beribadah, maka itu menjadi rahmat. Ya, siapa yang terkena wabah tersebut maka insya Allah akan tercatat sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Ya. Oke, barakallahu fikum jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Oke, barakallahu fikum jami'an.